Buat mereka yang berbisnis, Jis, tentu aja mereka akan merasakan hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan dalam berbisnis. Nah, ini hambatan-hambatan ataupun kesulitan-kesulitan dalam bisnis ini bisa apa aja sih, Jis? Barangkali buat temen-temen nih, apa sih bisnis sulitnya gitu misalkan? Iya. Nggak tahu nih teman-teman ini. Nggak tahu. Nih yang lagi rame juga nih di TikTok ya. Salah satunya adalah tukang parkir. Sebelumnya sih saya berpikir kok tukang parkir bisa jadi hambatan gitu ya dalam bisnis gitu. Bahkan katanya bisa membuat bisnis orang itu jadi bangkrut. Nah, ketika saya lihat argumentasi pandangan dari para yang mengkritik tukang parkir liar lah ibaratnya gitu, ternyata masuk akal juga sih. Karena tukang parkir itu membuat orang jadi nggak mau beli di UMKM itu. Bikin males sih sebetulnya ya. Iya, karena jadi ada tukang parkirnya nih. Konsumen tidak mau bayar parkir sebenarnya. Iya. Bahkan di level mall kalau bisa nggak bayar yang kebayar gitu. Bener sih. Ya buat misalkan buat orang yang taraf ekonominya ya biasa-biasa aja ya. Ya. Parkir itu bisa jadi bahan pertimbangan buat kita beli ke warung tersebut atau enggak gitu. Nah, itu. Ini parah banget sih ini. Dan praktek ini banyak gitu ternyata di seluruh Indonesia kayaknya ada. Jadi nggak bisa ngelihat UMKM maju dikit, pebisnis maju dikit, langsung ada tukang parkirnya. Benar. Yang tadinya nggak ada tukang parkirnya ya. Ya. Terus ibaratnya warungnya rame, UMKM-nya rame, tiba-tiba ada jadi tukang parkir. Ya. Gak cuman gak cuman untuk yang bentuk warung. Di dekat rumah saya tuh ada tukang bubur. Dia tuh sampai jam 11 siang lah, dari pagi jam 6 sampai jam 11 siang. Gerobak. Oke, gerobakan. Berarti gitu ya. bisa keliling, bisa bisa didorong. Bisa dorong ya. Cuman mangkalnya di situ terus. Ya ibaratnya didorong, terus mangkal di situ lah gitu. Mangkal di situ. Terus biasa lah pakai tempat duduk ada gitu ya, disediain. Ada tukang parkirnya. Gerobak diparkirin itu maksud. Kalau level Indomart lah ya. Ya kita masih kayaknya masuk akal dia parkirin gitu ya. Walaupun sebenarnya di Indomart sendiri mengklaim tidak pernah jangan bayar parkir gitu ya. Ya sering banyak lah tulisan-tulisan di Indomaret, di Alfamaret yang gratis parkir ya, gitu kan. Tulisan gitu. Karena mau nggak mau itu lahannya milik dari si Indomaret atau Alfamaretnya gitu kan. Ya. Walaupun kayak gitu kita tetap wajar lah gitu ya. Selevel Indomaret ada parkirnya. Nah ini gerobak gitu loh, tukang bubur. Parah itu. Parah sih. Ibaratnya bubur sebutlah harganya. Kalau di saya tuh bahkan ada yang masih 5.000 Jis. 5.000 tuh depan warung saya tuh yang di sana di rumah. Kalau di area kota mungkin di angka 10.000 ya. Di sini udah 10.000. 10.000 ya. Nah, kemudian parkir 2.000. Iya, jadi sebetulnya memang secara nominal cuma 2.000 gitu. Tapi kalau teman-teman coba presentasikan, 2.000 itu bisa jadi keuntungan dari tukang bubur. Ya, bener. Misalkan tukang bubur keuntungannya 30%, berarti cuma 3.000 lah ya. Ya. Ini tukang yang dia harus bangun subuh. Ya, harus nyiapin, bikin itu, harus belanja ke pasar gitu kan. Keuntungannya 3.000 dalam satu porsi. Ini tukang parkir bangun siang. Tadi misalkan gitu ya, mangkalnya dari jam 8 sampai jam 10 misalkan. Dia bangun jam 8 terus tiba-tiba ke situ nongkrong dapat 2.000 gitu. Tanpa dia melakukan apa-apa gitu. Ya. Bahkan harga 2.000-nya itu hampir sama dengan keuntungan si tukang bubur. Bener. Keuntungan tukang bubur misalkan 30%. Ya. Dia dapat 20% gitu. Bener. Dari total misalkan harga 10.000 gitu kan. Ya. Dan sebagai pembeli pun ya, yang tadinya bayar 10.000 jadi bayar 12.000. Bener. Jadi naik 20% itu sebenarnya. Bener. Parkir ini. Kalau kita belanjanya 1 juta mah parkir 2.000 nggak masalah kan, kecil. Bener. Ini harga buburnya 10.000 gitu. Bahkan
kadang misalkan nggak pakai topping apa, turun lagi harganya, nggak pakai ayam, atau buat anak-anak tuh beli, kan porsinya dikit tuh, cuma 5.000, jadi bayar parkir 2.000 kan gitu. Ya bahkan untuk sekelas Alfamart, Indomaret juga gitu ya. Kadang kita tuh belanja nggak sampai ratusan ribu. Nggak sampai 100.000. Bahkan 50.000 juga nggak jarang gitu. Jarang. Ya buat ekonomi yang biasa-biasa aja paling belanja itu ya 20.000. 20.000 gitu ya. Bahkan kalau kita tuh kadang ya cuman beli minuman sama snack misalkan 15.000 gitu. Parkir 2.000. Parkir 2.000. Itu tetap aja nambah kos gitu loh. Menghambat banget sih. Ini kalau di tempat saya tukang buburnya sampai itu diparkirin, ditulisin tuh di gerobaknya. Bener. Parkir gratis katanya. Bener. Sebutlah kita kalau makan nih Jis 3 hari sekali misalnya gitu ya. Pagi bubur diparkir 2.000. Ya. Nanti siang kita jalan kemana lagi nyari makan siang atau makan sore gitu ya. Diparkir lagi, ada parkir lagi 2.000 lagi. Kemudian ada parkir lagi nanti makan malam jam 7 malam misalkan nyari keluar, nyari makan 2.000 lagi. Sehari 6.000. Sehari 6.000. Belum mungkin kita apa mungkin. Parkir bisa sehari 10.000. Ya, benar. Masalahnya gini, yang saya nggak suka dari tukang parkir adalah pertama itu level UMKM diparkir. Masalahnya level UMKM, kan tukang parkir kan tugasnya menjaga kendaraan kita kan. Iya. Dan memarkirkan gitu. Maksudnya kalau penuh diparkirin. Nah kalau level UMKM kan kita pembeli itu ketika beli nggak jauh-jauh dari motornya kan. Iya. Kalau kan ada maling ada apa pasti kelihatan dong gitu. Saya tidak perlu jasa dia gitu kan. Iya, saya tidak perlu jasa Anda untuk memantau motor saya. Orang di kelas saya motornya kan gitu. Iya gitu. Maksudnya buat apa gitu? Kecuali misalkan di supermarket lah, atau di mana ya, pasar mungkin, pasar tradisional. Kita parkir di satu titik, kita jalan jauh. Benar. Itu kan kita tidak terpantau lah motornya. Betul. Kita perlu orang yang jaga gitu kan. Ya, tolong jaga ini helm saya, motor saya kan gitu. Masuk akal Masuk ya. akal. Terus yang parkir pun motornya banyak, otomatis mengganggu. Misalkan, motornya kurang mepet nih, nanti dibenerin gitu. Iya, benar. Ada memang di beberapa pasar yang saya temukan gitu ya, tukang parkirnya tuh motornya dirapihin. Ya, itu masih. Kemudian kalau nggak ada nggak ada tudungnya, ya, kena ke cahaya matahari, dikasih kardus ya, itunya biar nggak joknya panas. Ya. Benar, itu masih masuk akal lah. Rasanya kita ngeluarin 2.000 itu oke gitu. Ikhlas lah ya. Ikhlas gitu. Nah itu. Jadi kalau ketika keluar pun, banyak yang ngantri nih, ngalangin, sama dia dikasih jalan lah. Iya. Gitu. Ya meskipun terbilang misalkan sebutlah itu tidak resmi gitu ya. Ya. Kan kalau nggak salah ada undang-undang parkir atau apalah. Itu kalau kehilangan itu ada ganti ruginya. Ya, itu kan kalau motor hilang di sini nggak ada ganti rugi dong tukang parkir. Cuman setidaknya servisnya dia itu motornya dibenerin, kalau panas ditudungin gitu ya, dikasih itu biar joknya nggak panas. Kemudian dia duduk di situ gitu ya. Kitanya jauh lah berangkat buat belanja gitu ya, muter-muter gitu. Dia tungguin, nggak kemana-mana di situ. Nah itu kalau di level yang kitanya jauh dari kendaraan kita, ya kita masih ikhlas lah untuk bayar 2.000. Iya, daripada motor kita hilang ibarat gitu ya. Dijagain lah, takut ada jatuh dibangunin misalkan. Nah cuman ini yang UMKM nih yang warung kecil, terus tadi ya gerobakan. Masalahnya motornya tuh gitu, kita ada gitu. Bener sih. Kok dia gue parkirin gitu, buat apa? Ya itu ya, makanya tadi ya di level UMKM ini bisa bikin UMKM terganggu ya. Ya, terganggu. Selain terganggu juga, ya itu tadi konsumen jadi berpikir ulang untuk beli ke sana. Benar. Ya ibaratnya terganggu secara konsumennya, jadi nggak mau beli lagi situ, malas gitu. Ya. Nah lanjut ya, selain tukang parkir, ini yang meresahkan adalah keamanan. Tapi yang tidak resmi. Ya LSM lah. Iya sih. Kalau ngomongin LSM sih agak ngeri-ngeri sedep ya. Ini tuh LSM itu kan dibentuknya resmi ya, ada SK-nya kalau nggak salah ya. Ya secara organisasi sih resmi. Secara organisasi kan? Dia ada naungan hukumnya lah gitu ya. Ya. Yang jadi masalah adalah perilaku, saya nggak tahu bilangnya oknum atau gimana ya gitu ya.
Soalnya ini tuh terjadi di berbagai macam wilayah, di mana-mana. Hampir semuanya kayaknya. Hampir semuanya. Saya nggak tahu ini keuangan organisasinya mereka dapat dari mana gitu ya. Apakah dari, ya kadang-kadang kita suka, ya kalau ada yang viral-viral tuh ya. Ya, kemarin sempat viral tuh yang dia baru dapat 30.000 tuh, dimintain. Padahal dia tuh jualannya kalau nggak salah pakai sepeda atau motor gitu ya. Terus ada ada boxnya lah. Gitu, dia jualan apa sih lupa, terus dimintain. Padahal baru lakunya 30.000. Itu sedih ketika viral ya. Iya, parah banget sih. Ngakunya kan LSM dia ya. Ya, nah LSM-nya tuh kalau dilihat dari organisasi memang resmi. Nah, cuman banyak juga yang mengaku LSM terus bilang buat keamanan, buat apa gitu. Padahal pada intinya dia nalak sih gitu. Iya, yang parah itu kadang dia pakai seragamnya, Jis. Pakai seragamnya itu. Iya. Itu seolah mencoba mengintimidasi para UMKM gitu. Nah, itu. Pakai seragamnya, terus datang minta jatah gitu kan. Itu yang banyak dah yang viral lah di mana-mana. Banyak. Yang ke warteg juga tuh minta makanan. Iya kan? Ya, minta jatah makan siang katanya. Iya. Kok bisa-bisanya ya, gitu loh. Itu sangat meresahkan. Kalau bisa sih tidak ada LSM. Ya jelas itu mah mengganggu banget langsung ke UMKM-nya ya. Ya. Karena dia minta apa namanya jatah-jatah gitulah. Ya. Apalagi pas momennya Lebaran. Benar. Minta apa? THR. Ada juga tuh yang Lebaran nih THR. Biasanya sih kalau LSM pertama sih modusnya tetap keamanan. Ada yang setahun sekali katanya bilang. Ada yang per bulan. Terus ada juga yang hari-hari besar nih muncul dia. Iya. Misalkan, nih mau Lebaran nih, THR-nya. Terus mau ada Maulid Nabi, minta lagi. Padahal itu tidak jelas sih LSM-nya itu gitu. Maksudnya bukan orang situ gitu, bukan orang mana. Kadang orang nyamar jadi LSM lah gitu. Dan dia kalau bilangnya keamanan, terus kitanya kena apa? Pencurian ibaratnya gitu. Dia nggak bertanggung jawab tuh. Tidak bertanggung jawab, benar. Ada yang kita kecurian HP misalkan atau apa gitu ya, ada yang curi. Ya. Enggak tuh, nggak dicariin tuh. Enggak dicari, benar. Ibaratnya ya cuman itu memalak sih, bukan buat keamanan. Justru mereka yang bikin nggak aman gitu. Ya. Kacau sih. Nah, tadi tuh apa namanya parkir. LSM. Terus apa lagi, Jis? Itu eksternal lah, itu eksternal. Oh, itu eksternal. Okay. Itu mengganggu. Dan ya kalau buat teman-teman yang mau bisnis nih, misalkan mau mangkal di lokasi mana, atau mau buka di lokasi mana, atau minta buka cabang, bisa misalkan kayak tepoci kayak gitu ya, atau minuman minuman boba ya, itu kan bentuknya booth ya. Nah, atau misalkan teman-teman mau nyari toko baru misalnya, nah itu surveinya kalau bisa tanyain ke warung-warung setempat, ada premannya nggak, ada LSM-nya nggak di sini gitu. Yeah. Nah, karena kalau misalkan banyak ternyata gitu, itu mengganggu. Harus dipertimbangkan kembali. Ya. Benar, dipertimbangkan tuh, soalnya mengganggu banget sih. Mengganggu. Nah, terus yang ketiga itu pengamen sih. Pengamen. Ini mah masih eksternal nih. Eksternal. Masih eksternal. Nah, ini yang paling parah tuh biasanya di tempat makan pengamen. Biasanya sih, kebanyakan sih. Pecel lele. Selevel pecel lele gitu ya, tenda-tenda gitu ya. Ya, banyak itu. Ya, UMKM, ya banyak sih sebenarnya. Pengamen kan ada yang jenisnya yang ngamen musik gitu ya, ada yang manusia silver gitu ya. Ya, manusia silver. Ada yang jadi badut-badutan gitu kan. Benar. Ya banyak lah. Kalau saya sih yang ngamen masih agak respect kalau merekanya nggak maksa gitu. Nah, benar. Itu mah masih misalkan maaf mas misalnya gitu ya, pergi misalkan nyari lagi, itu mas saya sih masih ya oke lah, mereka nyari hidup di jalanan dengan cara ya mengamen misalnya gitu ya. Tapi kalau udah yang maksa tuh, dan itu banyak yang maksa biasanya, menyebalkan jadinya ya. Ngeselin. Ini juga jadi kayak tukang parkir di konsumen, jadi jangan di kawasan itulah, banyak pengamen gitu. Benar. Kalau saya kan pernah kuliah di Bandung gitu ya, dan ada tempat makan di situ misalkan, ya cukup terkenal lah. Pas saya ke situ nyobain sama teman-teman, ya awal-awal kuliah kan, di sini tempat makannya enak, rame. Pas itu yang ngamen tuh banyak banget gitu.
Akhirnya selama kuliah ke situ paling cuma beberapa kali karena saking keselnya gitu. Terlalu banyak yang ngamen. Yang satu tadi kan maksa lah, maksa. Nah, terus ada lagi yang tidak maksa tapi banyak gitu. Selama beberapa menit ada lagi. Itu juga iya sih, itu juga bikin apa ya? Aduh, jadi gitu lah ibaratnya gitu. Kalau terlalu banyak memangnya juga harusnya sih koordinasi sih mungkin harusnya. Misalkan, wilayah ini terlalu banyak nih yang ngamen. Pastinya kan ini sesama pengamen pasti tahu sih. Iya. Kalau di situ ada berapa pengamen gitu, maksudnya pindah lokasi lain gitu loh. Jangan di situ terus gitu, jangan di situ semua lah gitu. Benar sih, benar. Cuman ya memang kalau itu sih lebih ke ini, Jis, lebih ke bagaimana nih pemerintahannya memberikan banyak peluang pekerjaan sih itu mah. Itu juga mungkin mereka karena terpaksa gitu kan buat ngamen. Tapi kalau menurut saya sih daripada ngamen di jalanan yang cukup keras gitu ya. Ya resiko tinggi lah ya, bisa ketabrak misalkan. Ya. Karena di jalan. Lebih worth it live TikTok. Oh, kalau sekarang ya. Iya, lebih baik teman-teman yang ngamen ini ngamennya di TikTok aja gitu, di live TikTok. Minta. Banyak ya kalau zaman sekarang ya. Iya, lebih baik. Ya kita kan maksudnya ngamennya juga nggak capek gitu, bisa di ruangan gitu ya, sambil ngadem, sambil makan, sambil apa, gak repot-repot harus panas-panasan di luar gitu. Ada Jis yang dia tetap di luar tapi di pinggir jalan tapi nyari yang tempatnya adem tapi sambil live TikTok. Oh, di jalanan tapi di jalanan. Tapi dia cuma nggak keliling gitu. Iya. Nggak keliling. Yang penting orang tuh yang nonton tahu, oh dia tuh lagi pengamen ibaratnya pengamen jalanan, live TikTok. Ya udah, cuman nggak keliling lah gitu, nggak keliling kayak tadi ke UMKM gitu. Itu masih oke lah. Iya, dan banyak kok yang nyawer gitu. Ya. Ya kalau misalkan bagus, sebenarnya jangkauannya lebih luas lah ya. Orang yang suka denger lagu di internet mungkin lebih banyak gitu ketimbang orang yang lagi makan tiba-tiba harus dipaksa dengerin lagu. Malah orang tuh jadi ngelihatnya, wah respect nih si abang-abang ini. Iya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketemu label rekaman ya. Iya, benar. Atau manajemen apa gitu ya. Benar. Lebih worth it lah daripada berjalan dari UMKM ke UMKM lain mengganggu gitu ya. Live TikTok bisa jadi alternatif nih buat teman-teman yang pengamen. Benar. Nah, lanjut yang menghambat bisnis nih. Internal nih. Oke, kalau internal apa nih? Yang internal itu adalah yang pertama harganya mahal, tapi produknya biasa aja. Iya, berarti kualitas harga tidak diikuti dengan kualitas gitu ya? Ya, tidak diikuti kualitas benar. Jadi ya produknya biasa aja gitu. Kita tahu lah, misalkan keripik singkong, kita tahu lah keripik singkong standar gimana gitu. Harganya berapa puluh ribu gitu. Wah, kan jadi males gitu. Benar. Ada misalkan keripik singkong sama keripik kentang, harganya mirip. Sedangkan kualitas dari keripik singkongnya itu jauh sama keripik kentang misalkan. Dari segi rasa, dari segi tekstur. Tapi harganya kok sama ya? Saya milih keripik kentang dong, gitu kan. Benar. Kecuali punya kualitas yang sama nih, keripik kentang sama keripik singkongnya misalnya gitu ya. Benar. Tapi ada juga yang memang dia value-nya ada di lokasi. Sekarang lokasi tempat liburan misalkan. Iya benar. Kalau menurut saya sih mahal wajar, tapi jangan terlalu juga nih. Jangan getok ya. Iya, jangan. Misalkan kopi 20.000, waduh, siapa yang mau beli? Ibaratnya di warung biasa harganya 5.000. Ya. Kemudian di di tempat wisata itu naik jadi 9.000 atau maksimal di 10.000 gitu. Ya, 10.000 maksimal lah. Masih. Oh iya, oke. Masih kayak mewajarkan gitu ya. 10.000 wajar lah kayaknya mah. Harusnya sih lebih murah lagi sih harusnya. Misalkan 7.000 di tempat biasa 5.000, tempat itu 7.000 atau 8.000 masih wajar lah. Tapi kalau udah sampai 20.000, aduh. Parah banget sih itu mah. Parah banget. Biasanya nih yang ngegetok-getok itu di jalur-jalur puncak. Benar. Tapi kan udah ditertibkan ya bagiannya. Saya juga jadi ketika main kayak ke puncak itu was-was mau beli itu tuh was-was. Ya, jadinya udahlah jangan mampir ke tempat itu gitu. Iya, saya lebih memilih kayak ke Indomaret yang udah pasti harganya. Iya.
Benar-benar standar lah, jadi standarisasi lah. Indomaret kan harganya tidak mungkin jauh dari itu. Iya benar, kayak gitu. Pasti nyarinya ya ke Indomaret, kayak gitu, ke Alfamaret. Jadi nongkrongnya ya di area-area itu aja gitu. Nah, Nggak ke warung-warung yang itu yang khawatirnya kena getok gitu. terus biasanya tuh di area kolam renang tuh. Oh iya. Di area kolam renang tuh, aduh, sekali mahalin, yang parah banget. Padahal lebih baik ya naikin keuntungannya dikit aja, tapi biar orang tuh banyak belinya gitu ya. Kalau misalkan memang harganya biasa aja nih, ya standar 5.000 misalkan pop mie dijual 7.000. Orang-orang pasti banyak yang beli itu. Iya. Mau di jalan mana, mau di mana. Ibaratnya ya orang tuh sangat mewajarkan untuk naik cuma 2.000 di tempat wisata, di kolam renang misalkan gitu ya. Mewajarkan. Nggak terlalu berat gitu buat mereka itu. Sehingga konsumen tempat wisatanya jadi lebih rame, terus warungnya juga makin rame gitu. Jadi ya harap dirubah lah buat teman-teman yang bisnis di lokasi itu liburan nih. Benar. Jangan sampai bisnis teman-teman terhambat oleh kesalahan-kesalahan seperti itulah ya yang dibuat oleh kita sendiri ya. Ya, dan ini kan prakteknya udah terjadi sejak lama nih. Sehingga kita menjadi antisipasi setiap tempat liburan manapun, udah jangan beli di situ gitu. Ini ada yang Puncak Halimun yang di Bogor tuh, tahu nggak? Ada yang viral. Gara-gara banyak pungli, ibaratnya tiket ini gerbang masuknya udah, pas maju lagi ke sana ditiket lagi, pas maju lagi ditiket lagi, sepi sekarang. Itu karena pengelolaannya buruk gitu. Banyak terjadi situ. Ya itu balik lagi itu mah LSM itu. Kemungkinan LSM, preman atau ormas gitu ya. Yang dia gak ngerti sih cara berpikir mereka tuh, kayak misalnya ada tempat nih dibagusin buat wisata, tiba-tiba ini kan tempat kekuasaan kita nih. Jadi aja gitu. Benar. Nah, saya pernah juga tuh di Kerawang di hutan kertas tuh. Iya dekat situ ya. Ada hutan kertas, rame kan. Wah rame nih, kita kesana masuk, awal parkir kan, udah dipatok 5.000 katanya. Oh yaudah oke. Masuk, bayar tiket lagi. Kebayar tiket kan, itu kan kawasan umum gitu. Bayar tiket lagi, saya lupa berapa tiketnya. Tapi yang megang itu kalau dilihat dari orang-orangnya sih sepertinya LSM. Karang Taruna mungkin. Iya, Karang Taruna kayak gitu. Bayar karena kita udah nyampe situ nggak mungkin balik lagi kok. Ya udah nyobain aja lah, kali nggak apa-apa. Masuk. Di sana ada warung, wah diketok mahal. Nggak kapok akhirnya. Ya ibaratnya, kenapa sih nggak yang wajar-wajar aja gitu? Wajar aja, harusnya wajar aja. Parkir 2.000 wajar. Namanya tempat wisata ada parkir wajar lah. Karena bukan yang UMKM yang tadi kita obrolin ya. Parkir 2.000 wajar lah. Masuk harusnya di tempat makannya juga harganya ya jangan terlalu tinggi gitu. Ya ibaratnya kan itu tuh jangan karena mumpung gitu ya dibeliin. Akhirnya karena orangnya ini bikin malas nih datang ke sini, toh sebenarnya tempatnya cukup enak buat nongkrong, buat apa gitu ya, tapi harganya nggak mungkin nih gue balik lagi ke sini nih gitu kan. Iya. Dan gitu. Nah, yang jadi namanya perhatian pengelola di situ malah ini kayaknya kurang seru nih wahananya, akhirnya renovasi gitu. Kok malah renovasi, padahal tanpa renovasi pun kalau misalkan parkirnya cuma 2.000, harga makanannya murah, itu rame itu. Dijamin rame. Hiasan cuma lampu-lampu doang juga rame. Iya, nggak masalah ya. Orang tuh ya datang ke situ yang nongkrong aja dengan harga-harga yang wajar gitu ya. Nongkrong aja dengan harga yang wajar, tempatnya nyaman kan gitu. Nggak harus yang sangat estetik atau ada wahana apa. Benar. Kita nggak perlu itu gitu. Yang masalah itu tukang parkirnya dan tiketnya. Ibaratnya suasananya udah oke nih ya. Suasana udah oke. Udah oke gitu. Ya udah sok dikelola dengan sewajarnya gitu. Benar, kan. Jangan yang kayak yang wisata yang kita tuh kemana misalkan gitu ya. Lanjut nih, faktor yang menghambat nih ya. Biasanya yang dari internal lagi, tidak ada standarisasi produk. Contoh misalkan bubur ayam lah. Hari ini enak, besok kok asin gitu. Iya sih. Besok lagi
kok rada hambar gitu. UMKM kadang memang tidak ada standarnya nih. Harganya Gawat. oke, tapi kualitasnya berubah-ubah gitu ya. Nah, itu. Kadang enak, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak gitu Ya. Kita jadi apa ya? Awalnya kan wah beli ke sini karena enak gitu. Bener. Ini jadi gambling lagi kita. Ini enak tau enggak ya kita beli sini. Iya bener. Kalau saya kayak di bengkel lah, wah bengkelnya bagus, harganya cukup oke lah gitu. Bengkelnya bagus, pas servis lagi sih tuh, kok jadi nggak enak ya. Jadinya kok ada penurunan kualitas gitu loh. Jadi nyari lagi deh yang lain, coba mungkin yang lain lebih konsisten, bagusnya gitu. Ya. Dari yang awalnya bengkel biasanya ini cepat tuh, cepat garcep, tiba-tiba lama gitu. Ini ada apa gitu? Tidak ada standarisasi yang harus dipatuhi gitu. Entah itu resepnya, entah itu makanannya. Bener. Itu yang bikin menurut saya UMKM ini susah maju gara-gara itu. Itu yang menghambat UMKM ya. Faktor internal dengan eksternal ya. Dan di faktor internal seharusnya bisa kita siasatin lah ya. Kalau internal kita bisa introspeksi lah. Tapi kalau yang eksternal ini mungkin itu tadi sebelum kita buka lapak di mana, kita tanya dulu sekitarnya mengenai LSM-nya, terus aturan di situ, buang sampahnya gimana, ya dan lain-lain lah. Jadi nggak cuman sekedar nyari lokasi strategis gitu. Kita harus juga deal-dealan dengan kondisi yang seperti itu. Benar, apakah kita sanggup dengan kondisi yang segitu gitu ya? Ya. Oke lah, kita kompromi, yang penting bisnis saya nih lancar, ada untungnya kita tetap dapat misalnya gitu ya. Kalau mau kompromi, oke. Tapi kalau misalnya nggak bisa nih, ini terlalu barbar misalkan. Ya, terlalu barbar misalkan. Ya, misal ada uang kemanan 50.000, tapi wah ini lokasi bisa kita menjadikan omsetnya 10 juta misalkan. Wah masih masuk akal nih. Ya. Tapi kalau ternyata wah tidak masuk akal nih, terlalu banyak tagihan misalnya. Ya ibaratnya lokasinya banyak pencuri, terus keamanan tetap harus bayar, tapi tetap pencurian misalnya gitu. Nggak worth it jadinya. Tidak worth it. Nah terus yang terakhir nih. Biasanya UMKM nggak maju karena dia cara jualannya itu aja yang dia tahu. Oke. Cara jualannya ya. Misal ada yang jualan kue misalkan, karena taunya dia buka toko, ya udah buka toko aja gitu taunya. Ya berarti kurang inovasi kalau itu inovasi, tidak mencoba hal baru lah. Benar. Padahal misalkan jualan kue bisa dititip-titip kan, terus bisa jualan online, bisa bikin reseller yang misalkan dibawa ke tempat kerja mana misalkan. Benar, ya harus bisa merespon kayak sekarang eranya digital, ya harus direspon cara jualan digital gimana itu. gitu ya. Belajar cara jualan digital gimana gitu kan. Ya di era digital juga platform ibaratnya apa ya, berubah-ubah gitu. Ya. Harus juga siap merespon, harus juga siap berkolaborasi dengan platform-platform tersebut misalnya kayak gitu. Benar. Ya. Contohnya nih ya, misalkan saya bisnis kok gini-gini aja misalkan. Tapi dia ternyata cuman punya Shopee gitu. Cuman punya Shopee gitu. Sedangkan TikTok Shop nggak dicoba, Tokopedia nggak dicoba gitu. Maksudnya banyak ada hal lain yang mungkin rezekinya bukan di Shopee nih gitu. Benar. Harusnya dicoba gitu di tempat lain juga. Benar. Ya cobain aja gitu ya. Itu ada jalannya kok buat dicoba gitu. Kenapa nggak mau nyoba sih? Gitu ya selama itu, apalagi gratis ya. Selama itu gratis buka tokonya, tidak perlu yang kita bayar berapa juta gitu ya. Ya itu sangat sayang sekali kalau tidak dicoba gitu. Benar. Ya, berarti diinovasi cara jualan, terus nyoba hal-hal baru gitu ya. Itu kalau teman-temannya merasa ibaratnya nggak perlu yang kayak gitu, ya gimana gitu ya. Itu bisa jadi hambatan buat bisnisnya teman-teman lah UMKM kayak gitu ya. Malas belajar lah ibaratnya kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi itu hambatan-hambatan yang bisa dialami oleh teman-teman yang berbisnis, terutama UMKM lah ya. Ya, kayak ada gitu. Ataupun mungkin teman-teman nih punya hambatan lain, boleh juga tulis di komen. Bener. Menemukan hambatan apa nih di daerahnya nih gitu. Bener kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, terus di share ya. Terus kalau mau komen-komen juga tadi terkait dengan persoalan-persoalan teman-teman pas bisnis bisa juga di komen-komen kayak gitu ya.
Dan kalau misalkan teman-teman ingin mengatasi persoalan-persoalan tersebut dengan menggunakan desain misalkan, Jis. Bisa. Salah satu inovasi produk ya, bikin produknya menarik. Bisa, karena kalau misalkan produknya udah desainnya bagus, kemasannya bagus, itu bisa titip jual di orang juga lebih laku, bisa tembus ke minimarket, bisa tembus kemana gitu ya. Nah itu bisa juga order ke Kebun Desain, jasa desain logonya, jasa desain kemasannya gitu. Ataupun buat teman-teman nih yang mau misalkan menjadi Shopee Mall, menjadi Lazada Mall gitu ya, Tokopedia official, itu bisa juga daftar merek ke Kebun Desain. Benar. Daftar merek ke Kebun Desain, nanti habis daftar merek bisa langsung ke menjadi official store di marketplace masing-masing gitu. Iya, benar kayak Yang gitu. mau order bisa langsung kontak kita di nomor yang ada di bawah. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.